Haleluya. Kita naikkan pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.
tak akan goyah selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami, perlindungan, ajaib kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Engkau kekuatan kami. Kami takkan goyah selamanya. Kami takkan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Ku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Bapak, terima kasih. Setelah seharian penuh kami beraktivitas, sore hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami Bible study. Terima kasih buat waktu yang Tuhan. Terima kasih buat hidup ini. Terima kasih Bapak buat kesehatan, buat perlindungan. Kami ada sampai hari ini semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Biar Engkau menyegarkan setiap kami malam hari ini. Engkau menguatkan setiap kami. Biar kami boleh konsentrasi untuk kami Bible study ya Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menyembuhkan, memulihkan kami, menghiburkan kami. Bahkan firman-Mu melindungi kami. Sehingga setiap kami terus di bawah perlindungan-Mu yang ajaib. Di bawah pemeliharaan-Mu Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami taruh semuanya
hal-hal yang kami nggak ketahui bahkan ke dalam tangan-Mu. Allah yang ajaib. Biarlah kami semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Mata kami terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami siapkan hati kami untuk kami mempelajari firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Roh Kudus juga mengurapi secara khusus hamba-Mu, Pastor David Chang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya persilahkan Pastor David Chang untuk berdoa. Tuhan Yesus, sebentar hamba ingin menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Bantu hamba yang tidak bisa apa-apa, dan Roh Kudus bekerjalah di dalam hati umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah sampai berjalan dalam kekudusan, yaitu Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saya langsung aja mulai. Jadi fakta bahwa kita telah dipanggil di dalam Kristus, kita telah dipisahkan di dalam Kristus, seharusnya memotivasi kita untuk berjalan dalam kesatuan. Itu adalah pelajaran minggu lalu. Dan fakta bahwa kita telah dibangkitkan dari kematian, seharusnya memotivasi kita untuk berjalan dalam kekudusan. Atau, seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, berjalan di dalam kehidupan yang baru. Kita hidup di dalam Kristus, tidak mati dalam dosa. Oleh karena itu, tanggalkanlah manusia lama dan kenakanlah manusia baru, yaitu manusia yang kudus. Lepaskanlah kain kafan dan kenakanlah pakaian pengantin. Saudara, kita adalah orang kudus. Kudus di sini artinya dipisahkan Allah. Yang Allah pilih di antara manusia, dipisahkan di dalam Kristus. Kita tidak hidup seperti orang tidak mengenal Allah. Jadi kita tidak boleh hidup seperti orang tidak mengenal Allah. Nah, di sini topik yang akan mulai. Jadi dalam topik ini Paulus membahas 3 hal. Yang pertama, kita jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena yang kedua, kita telah belajar mengenal Kristus. Dan yang terakhir adalah aplikasi praktikalnya. Kita mulai yang pertama. Ya, jadi seperti berjalan unity dimulai dengan kata sebab itu. Nah, berjalan dalam kekudusan juga dimulai dengan kata sebab itu. Jadi artinya kita sudah tahu doktrin di Efesus 1 sampai 3. Sebab itu, maka pertama berjalanlah dalam unity, yang kedua berjalanlah dalam kekudusan. Nah, dalam perikop ini kita membahas berjalan dalam kekudusan. Perhatikan kata sebab itu. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ciri-cirinya apa? Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi beda orang yang tidak mengenal Allah sama orang yang dikuduskan adalah berhubungan dengan pikiran, saudara. Pikiran, pengertian, kebodohan, kedegilan, perasaan. Nah, jadi manusia lama ada beberapa hal negatif dalam kehidupan Kristen dan inilah salah satunya. Jangan berjalan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang Kristen tidak boleh meniru kehidupan orang-orang yang belum diselamatkan di sekitarnya. Mereka itu mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa, sementara kita ini telah dibangkitkan dari kematian dan diberikan hidup yang kekal di dalam Kristus. Paulus menjelaskan perbedaan antara yang diselamatkan dan yang belum diselamatkan. Untuk memulainya, orang Kristen itu berpikir berbeda dengan orang yang belum diselamatkan. Ya, cara pandang orang Kristen itu beda sama cara pandang orang yang belum diselamatkan. Nah, di sini perhatikan penekanan di sini adalah pada pemikiran, saudara. Pikiran, pengertian, kebodohan, perasaan. Oke. Pikiran orang yang belum diselamatkan adalah sia-sia karena digelapkan.
Dia pikir dia tercerahkan karena dia menolak Alkitab dan percaya filosofi dunia. Padahal kenyataannya dia dalam kegelapan. Mengakui diri sendiri bijaksana, mereka menjadi bodoh. Setan atau ilah zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang belum diselamatkan. Karena dia tidak ingin mereka melihat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya mata mereka yang dibutakan sehingga mereka tidak dapat melihat, tetapi pikiran mereka digelapkan sehingga mereka tidak dapat berpikir jernih tentang hal-hal rohani. Tentu saja orang yang belum diselamatkan itu mati karena ketidaktahuan rohani ini. Kebenaran dan kehidupan berjalan beriringan. Jika Anda percaya Alkitab, kebenaran Tuhan, maka Anda akan menerima hidup dari Tuhan. Tetapi Anda akan berpikir bahwa orang tidak percaya akan melakukan yang terbaik untuk keluar dari penderitaan rohani yang mengerikan. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena kekerasan hatinya memperbudak dia. Dia memiliki perasaan tumpul karena dia telah menyerahkan dirinya pada dosa sehingga dosa yang mengendalikannya. Orang Kristen tidak dapat membuat pola dirinya menurut orang belum diselamatkan. Karena orang Kristen telah mengalami mujizat kebangkitan dari kematian. Hidup kita tidak sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Pikiran orang Kristen dipenuhi dengan terang firman Tuhan, dan hatinya dipenuhi dengan kehidupan Tuhan. Ia memberikan tubuhnya kepada Allah sebagai alat kebenaran, dan bukan untuk berbuat dosa demi kepuasan hawa nafsunya. Saudara, dalam segala hal, orang percaya berbeda dengan orang yang tidak percaya, dan karena itu peringatan, janganlah berjalan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Keselamatan dimulai dengan pertobatan, yaitu apa, saudara? Perubahan pikiran, saudara. Seluruh pandangan seseorang berubah ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, termasuk nilai-nilai, tujuan, dan interpretasi hidupnya. Apa yang salah dengan pikiran orang yang belum diselamatkan? Untuk satu hal, orang yang belum diselamatkan pemikirannya adalah sia-sia. Itu tidak mengarah pada tujuan yang substansial. Karena dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak dapat memahami dunia di sekitarnya, juga tidak dapat memahami dirinya sendiri. Kisah sedih diceritakan dalam Roma 1:21-25. Dunia kita saat ini banyak memiliki pengetahuan, tetapi sangat sedikit hikmat atau kebijaksanaan. Ya, jadi orang percaya sama orang tidak percaya, perbedaannya itu ada di pikiran, cara pandang, bagaimana dia menilai tujuan hidupnya. Itu perbedaannya, saudara. Ya, jadi, tetapi kamu bukan demikian. Kita yang sudah dipisahkan, kita orang-orang kudus, bukan seperti orang-orang tidak mengenal Allah yang pikiran sia-sia. Kenapa? Karena kita telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya. Jadi kita menjadi orang kudus adalah lewat perubahan pikiran, saudara. Jadi kalau pikiran kita sudah berubah, cara pandang kita berubah, maka action kita akan mengikutinya, saudara. Ya, belajar mengenal Kristus. Paulus memperkuat nasihatnya dengan argumen dari pengalaman spiritual dari pembacanya. Sekali lagi, belajar mengenal Kristus, penekanannya adalah pada pikiran, saudara, atau pandangan orang percaya. Tetapi kamu tidak demikian karena kamu belajar mengenal Kristus. Dia tidak mengatakan belajar tentang Kristus, karena adalah mungkin untuk belajar tentang Kristus dan tidak pernah diselamatkan. Untuk belajar mengenal Kristus, berarti memiliki hubungan yang pribadi dengan Kristus, sehingga Anda dapat mengenal Dia lebih baik setiap hari. Saudara, dulu saya dapat belajar tentang Confucius, karena saya banyak memiliki bukunya, dan dapat memperoleh buku-buku tentang hidupnya. Tetapi saya tidak pernah bisa mempelajari Confucius, karena dia sudah mati. Tetapi Yesus Kristus hidup. Oleh karena itu, saya dapat belajar mengenal Kristus melalui persekutuan pribadi dengannya, saudara. Persekutuan ini didasarkan dengan saya tiap hari belajar firman Tuhan,
saya dapat diajari kebenaran sebagai mana adanya di dalam Yesus Kristus. Semakin baik saya memahami firman Tuhan, semakin baik saya mengenal anak Allah, karena seluruh Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus. Lukas 24 ayat 27, Yohanes 5 ayat 39. Orang yang belum diselamatkan itu bodoh secara rohani, sedangkan orang Kristen cerdas dalam hal-hal firman. Orang yang belum diselamatkan tidak mengenal Kristus, sementara orang percaya bertumbuh dalam pengetahuan pribadinya tentang Kristus hari demi hari. Kita telah mempercayai kebenaran, kita telah menerima hidup. Oleh karena itu, kita akan berjalan di dalam Kristus dan tidak mengikuti contoh dunia yang belum diselamatkan. Saudara, tetapi pengalaman keselamatan ini jauh lebih dalam dari ini. Karena selain kita diselamatkan, menghasilkan posisi yang sama sekali baru di hadapan Anda. Manusia lama itu telah disingkirkan, sedangkan kita dapat berjalan dalam hidup yang baru melalui Kristus. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ada ringkasan dari Roma 5 sampai 8 sanctification, saudara, di mana Paulus menjelaskan identifikasi orang percaya dengan Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan. Dia juga membahas dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 6 serta dalam Kolose 3. Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya berubah dalam hal pikiran, tetapi kita juga berubah kewarganegaraan kita. Kita adalah suatu ciptaan baru Allah di dalam Kristus. Oleh karena itu, gagasan dan keinginan ciptaan lama tidak lagi mengendalikan hidup kita, saudara. Jadi ilustrasinya paling sederhana dari kebenaran besar ini diberikan dalam Yohanes 11, yaitu kebangkitan Lazarus. Teman Tuhan kita Lazarus telah berada di kuburan 4 hari ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Betania. Dan bahkan Marta mengakui bahwa tubuhnya sudah membusuk dan akan berbau. Tetapi Yesus mengucapkan firman dan Lazarus keluar hidup-hidup. Sebuah ilustrasi dari Yohanes 5 ayat 24. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus selanjutnya. Lepaskanlah dia dan biarkan dia pergi. Lepaskanlah kain kafan. Lepaskanlah kain kuburan. Lazarus bukan lagi milik kerajaan kematian lama karena dia sekarang hidup. Mengapa tetap kita pergi lagi mengenakan kain kafan? Lepaskanlah yang lama dan pakailah yang baru. Ini adalah argumen Paulus. Anda tidak lagi termasuk dalam kerusakan dosa yang lama. Anda adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dan bagaimana kita melakukan ini? Kita harus dibaharui dalam roh pikiranmu. Pikiran kita harus diubah, saudara. Melalui Kristus, sekali untuk selama-lamanya, kita telah diberi posisi baru dalam ciptaan barunya. Tetapi, saudara, ini sekali aja kita langsung di justification, tetapi hari demi hari, kita harus dengan iman menyesuaikan apa yang telah Dia berikan kepada kita. Firman Allah memperbarui pikiran saat kita menyerahkan semua milik kita kepadanya. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yohanes 17 berkata, putuskanlah mereka oleh kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saat pikiran memahami kebenaran firman Tuhan, maka pikiran itu secara bertahap itu diubah oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, dan pembaharuan ini menghasilkan kehendak untuk melakukan kehidupan yang berubah, saudara. Jadi kita bisa melakukan sesuatu kekudusan itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi firman yang kita baca ditambah Roh Kudus yang memberi kuasa itu akan memberikan kita hasrat untuk menginginkan kehidupan yang berubah, saudara. Nah, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau secara fisik kita bicara, apa yang kamu makan adalah dirimu sendiri, adalah fisik. You are what you eat. Secara fisik Anda adalah apa yang Anda makan. Tetapi secara spiritual Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Proverb 23 ayat 7, for as he think in his heart, so is he. Seperti apa yang dipikirkannya dalam hatinya, demikianlah itu dirinya. Jadi kita secara rohani itu adalah apa yang kita pikirkan. Jadi inilah sebabnya mengapa penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk meluangkan waktu setiap hari, saudara. Bahkan bukan seminggu sekali, setiap hari.
untuk merenungkan firman, berdoa, dan bersekutu dengan Kristus, saudara. Nah, ini jadi kita sudah beda. Kita sudah dibaharui pikirannya di dalam Kristus lewat firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita adalah orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang sudah kudus. Nah, karena itu kita sudah sampai pada aplikasinya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatannya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah artinya kita harus menjadi kudus. Kudus itu bukannya kita pakai pakaian yang tertutup, semua ada tuh diem, nggak kemana-mana, jadi orang alim. Bukan. Kudus itu adalah orang yang telah dipisahkan, orang yang tidak seperti orang dunia. Orang dunia dusta. Orang dunia suka marah, ngomong kotor, sebenarnya biasa aja. Tapi kita orang Kristen adalah orang yang telah dipisahkan, adalah orang kudus. Karena itu hal-hal yang demikian harus dibuang, saudara. Oke, aplikasi. Jadi Paulus tidak puas menjelaskan suatu prinsip kemudian meninggalkannya. Dia selalu menerapkannya ke berbagai bidang kehidupan yang perlu merasakan kekuatannya. Paulus bahkan berani menyebut dosa. Di sini kita akan bahas dosa. 5 dosa yang berbeda disebutkan di bagian ini. Dan Paulus mengatakan kepada kita untuk menghindarinya, dan dia menjelaskan alasannya. Pertama, saudara, adalah dusta. Dusta adalah pernyataan yang bertentangan dengan fakta, diucapkan dengan maksud untuk menipu orang. Jadi jika saya memberitahu Anda bahwa ini tengah hari dengan lihat arloji saya, dan kemudian saya tahu arloji saya itu salah, saya tidak berdusta. Karena saya tidak ada niat untuk menipu orang. Tetapi jika saya memberi Anda waktu yang salah, sehingga Anda terlambat menghadiri rapat, dan saya mendapat keuntungan darinya, itu dusta, saudara. Nah, kenapa dusta harus dibuang? Karena setan adalah pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Dan dia ingin kita percaya bahwa Tuhan adalah pendusta. Seperti dia berkata kepada Hawa. Bukankah Allah berkata demikian? Nah, setiap kita berbicara kebenaran, Roh Tuhan bekerja. Tetapi setiap kali kita berbohong, setan bekerja, saudara. Karena setan itu memang pendusta. Kita suka percaya bahwa kita membantu orang dengan berbohong kepada mereka. Jadi istilahnya kalau orangnya ada berbohong putih lah kata orang. Tetapi tidak demikian halnya, saudara. Tidak ada bohong putih, bohong hitam gitu ya. Kita mungkin kalau bohong putih, kita mungkin tidak langsung melihat akibat yang menyedihkan. Tetapi pada akhirnya itu akan datang. Kamu tahu bahwa tidak ada dusta dari kebenaran. Saudara, neraka disiapkan bagi setiap orang yang mencintai dusta. Jadi ini tidak berarti bahwa siapapun yang pernah berbohong akan masuk neraka. Tetapi orang yang hidupnya dikendalikan oleh kebohongan. Tiap hari bohong terus. Jadi nggak ada waktu yang tidak bohong. Dia memang hobinya bohong. Mereka menyukai kebohongan dan mereka membuat kebohongan akan hilang selamanya. Kehidupan orang Kristen itu sudah dibaharui dalam Kristus, karena itu kehidupan orang Kristen akan dikendalikan oleh kebenaran. Jadi buanglah pertama dusta. Perhatikan alasan yang Paulus berikan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kita saling memiliki di dalam Kristus. Dia mendorong kita untuk membangun tubuh di dalam kasih. Dan dia mendorong kita untuk membangun tubuh dalam kebenaran. Berbicara kebenaran dalam kasih. Kita sebagai satu anggota gereja satu sama lain, kita saling mempengaruhi
Dan kita tidak dapat membangun satu sama lain selain daripada kebenaran. Kita tidak bisa membangun satu sama lain jika kita penuh dusta, saudara. Ya, waktu di dalam gereja mula-mula, dosa pertama yang diadili di gereja mula-mula adalah dusta, yaitu Ananias dan Safira. Yang kedua adalah amarah, saudara. Amarah adalah respon emosional yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Dengan sendirinya, kemarahan bukanlah dosa, karena bahkan Tuhan pun bisa marah. Beberapa kali dalam Perjanjian Lama frase muncul murka Tuhan. Nah, kemarahan Allah yang kudus adalah bagian dari penghakimannya terhadap dosa, seperti yang digambarkan dalam murka Tuhan Yesus ketika dia membersihkan, mengobrak-abrik bait suci yang dibuat pedagang. Alkitab sering berbicara tentang kemarahan yang dikobarkan, seolah kemarahan yang dibandingkan dengan api. Terkadang kemarahan seorang manusia membara, ini kita sebut kedengkian, saudara. Membara, jadi mulai arang-arangnya merah-merah, itu dengki. Tetapi kemarahan yang sama ini bisa tiba-tiba meledak dan menghancurkan, dan ini kita sebut murka. Sulit bagi kita untuk mempraktekkan kemarahan yang suci seperti Tuhan Yesus, atau kemarahan yang benar, karena sebenarnya perasaan kita telah dinodai oleh dosa. Tuhan Yesus melihat segala dengan jelas dan mengetahui segalanya dengan lengkap, dan kita tidak. Jadi kita tidak bisa yang namanya marah suci, saudara. Prinsip Perjanjian Baru tampaknya adalah bahwa orang percaya harus marah pada dosa, tetapi mengasihi orang lain. Jika kita marah dan berbuat dosa, kita harus cepat-cepat selesaikan dan tidak membiarkan matahari terbenam atas amarah kita. Maksudnya makin lama, makin cepat, makin bagus kamu bereskan. Sepakati segera dengan lawanmu. Pergilah dan katakan kepadanya kesalahan antara engkau dan dia saja. Api kemarahan jika tidak dipadamkan dengan pengampunan yang penuh kasih, akan menyebar dan menajiskan serta menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, yang menajiskan manusia bukan apa yang masuk ke dalam mulutnya, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, saudara. Salah satunya adalah amarah. Menurut Yesus, kemarah adalah langkah pertama menuju pembunuhan. Jadi barang siapa yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Karena kemarahan memberi iblis pijakan dalam hidup kita, dan setan adalah pembunuh. Jadi selain setan ada pendusta, dia adalah seorang pembunuh. Setan membenci Tuhan dan umat Tuhan, dan ketika dia menemukan orang percaya dengan percikan kemarahan di hatinya, dia menyalakan percikan api itu, menambahkan gas, gasolin, pertamak, solar, dan melakukan banyak kerusakan pada umat Tuhan dan gereja Tuhan. Jadi baik dusta maupun kemarahan itu memberikan tempat bagi iblis. Karena apa? Iblis adalah bapak pendusta. Yang ketiga adalah mencuri, saudara. Ayat 28. Jangan mencuri adalah salah satu dari 10 perintah. Dan ketika Tuhan memberikan perintah itu, dia menetapkan hak kepemilikan pribadi atas properti. Jadi orang bisa memiliki properti. Seorang manusia memiliki hak untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuannya menjadi keuntungan, dan untuk menjaga keuntungan itu dan menggunakan sesuai dengan keinginannya. Tuhan memberikan banyak hukum kepada orang Yahudi untuk melindungi harta benda mereka, dan prinsip-prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum kita hari ini. Mencuri khususnya merupakan dosa para budak di zaman Paulus, biasanya karena mereka tidak dirawat dengan baik dan selalu membutuhkan, dan hukum hampir tidak bisa memberikan mereka perlindungan. Ketika ia menulis surat kepada Titus, Paulus mendesaknya untuk menasihati para budak agar tidak mencuri, tetapi untuk setia kepada tuan mereka. Tetapi bukan hanya para budak, tetapi warga negara pada umumnya ada yang kecanduan mencuri. Jadi sama seperti setan adalah pembohong dan pembunuh, dia juga seorang pencuri, saudara. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Setan mengubah Yudas menjadi pencuri, saudara. Dan dia melakukan hal yang sama kepada kita jika dia bisa. Ketika dia mencobai Hawa, dia menuntunnya untuk menjadi pencuri. Karena dia mengambil buah yang dilarang. Dan dia pada gilirannya menjadikan Adam seorang pencuri. Adam pertama adalah seorang pencuri dan diusir dari Firdaus. Tetapi Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus, berpaling kepada seorang pencuri dan berkata,
hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Jadi Yesus tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita, kita dipisahkan, dan dia adalah menjadi Bapa kita. Bukan setan lagi jadi Bapa kita. Jadi kalau kita masih berdusta, mencuri, dan membunuh, Bapa kita adalah setan. Karena setan adalah seorang pencuri, pembunuh, dan pendusta, saudara. Yang keempat adalah ucapan kotor. Seorang mulut dan hati itu terhubung. Dari kelimpahan hati, mulut berbicara. Apa yang orang katakan itu luapan dari hati, saudara. Kita mengharapkan perubahan dalam berbicara. Seorang yang telah dikuduskan, ada perubahan dalam berbicara ketika seorang menjadi Kristen. Sangat menarik untuk menelusuri kata mulut melalui kitab Roma dan melihat bagaimana Kristus membuat perbedaan dalam ucapan manusia. Mulut orang berdosa penuh dengan kutukan dan kepahitan. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia dengan senang hati mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Seorang berdosa yang dihukum, mulutnya dibungkam di hadapan tahta Allah. Tapi sebagai orang percaya, mulutnya terbuka untuk memuji Allah. Jadi, ubah hati Anda, dan Anda akan mengubah ucapan Anda. Paulus tentu tahu perbedaannya ketika dia adalah seorang rabi Israel, rabi Farisi, Sanhedrin yang belum diselamatkan. Dia menghembuskan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Tetapi ketika dia percaya Kristus, ketika dia dipisahkan oleh Kristus, ketika dia diubah hati dan pikirnya oleh Kristus, sebuah perubahan terjadi. Dia tidak lagi menghembuskan ancaman dan pembunuhan terhadap murid Tuhan, tetapi lihatlah, dia berdoa. Dari memangsa menjadi berdoa dalam satu langkah iman kepada Yesus Kristus. Kata kotor yang digunakan dalam Matius 7 ayat 17-18 mengacu pada buah yang busuk. Itu berarti sesuatu yang tidak berharga, buruk atau busuk. Kata-kata kita tidak harus kotor untuk menjadi tidak berharga. Terkadang kita ikut-ikutan dengan orang banyak dan mencoba membuat perkataan sia-sia yang tidak ada gunanya dan yang tidak membangun. Nah, ini juga harus pelan-pelan disingkirkan, saudara. Petrus mungkin pernah memikirkan pola ini ketika dia dituduh oleh gadis sebagai salah satu murid Kristus yang saat itu disalibkan. Kemudian dia mulai mengutuk dan bersumpah, katanya, aku tidak mengenal orang itu. Jadi sifat kehidupan lama terkadang muncul ketika kita mengizinkan kata kotor keluar dari mulut. Karena apa? Kata-kata itu bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Seperti di Yakobus dikatakan, seperti kayak pelana itu apa? Pelananya kuda. Satu pelana yang kecil seperti mulut, tapi dapat mengendalikan seluruh tubuh kuda. Perkataan kita dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Nah, jadi kata-kata kotor kita ini bahaya. Ingatlah sebelum kita diselamatkan, kita hidup dalam kematian rohani. Dan seperti Lazarus, kerusakan pribadi kita menghasilkan bau yang busuk, yang tidak menyenangkan Tuhan. Tidak heran Paulus menulis, tenggorokan mereka adalah kuburan yang terbuka. Obatnya adalah memastikan hati kita penuh dengan ucapan syukur. Jadi isi hati dengan kasih Kristus, sehingga hanya kebenaran dan kemurnian yang bisa keluar dari mulut. Ingat, yang menajiskan manusia, apa yang keluar dari mulut manusia, bukan apa yang masuk ke dalam manusia. Paulus mengatakan kepada kita untuk menaruh garam kasih karunia dalam segala hal yang kita katakan. Membangun, garam itu membangun, memberi rasa. Ya, biarlah ucapan lu selalu dengan kasih karunia dibumbui dengan garam. Perlu diingat bahwa kata-kata memiliki kekuatan baik untuk kebaikan atau kejahatan. Paulus mengatakan kepada kita untuk berbicara sedemikian rupa sehingga apa yang kita katakan membangun saudara kita dan tidak menjatuhkan mereka. Kata-kata kita harus melayani kasih karunia dan membantu untuk menarik orang lain dekat kepada Kristus. Setan tentu saja mendorong perkataan yang akan meruntuhkan orang dan menghancurkan pekerjaan Kristus. Jika Anda perlu diingatkan dengan kekuatan lidah, perikop paling bagus adalah Yakobus pasal yang ketiga, saudara. Dan yang kelima yang harus dibuang adalah kepahitan, saudara. Ayat-ayat ini memperingatkan kita tentang beberapa dosa sikap, dosa jiwa, dan memperkuat apa yang Paulus tulis tentang kemarahan. Kepahitan mengacu pada permusuhan menetap yang meracuni seluruh batin manusia.
Kepahitan itu tidak mengobati sakit hati. Kepahitan itu hanya menopang sakit hati. Sakit hatinya tetap ada, dia cuma menopang. Hanya pengampunan yang mengobati sakit hati. Seseorang melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, jadi kita memendam niat buruk terhadapnya. Kepahitan menyebabkan kebencian, yang merupakan ledakan di perasaan di dalam hati. Kemarahan dan kebencian seringkali berujung pada perkelahian dan atau penistaan, kata-kata hujat, ya, bahkan pembunuhan atau murder. Yang pertama berkelahi dengan tangan, yang kedua berkelahi dengan kata-kata, dan yang ketiga sampai merenggut nyawa orang. Karena kepahitan, saudara. Sulit untuk dipercaya bahwa orang Kristen yang telah dikuduskan, yang telah menjadi anaknya Kristus, anak Allah, bertindak seperti ini. Tetapi mereka melakukannya. Inilah mengapa Paulus memperingatkan kita, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Paulus memberikan 3 alasan mengapa kita harus menghindari kepahitan. Pertama, kepahitan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam orang Kristen, dan ketika hati dipenuhi dengan kepahitan dan kemarahan, Roh Kudus berduka. Roh Kudus paling bahagia dalam suasana kasih, sukacita, damai, karena ini adalah buah roh yang dihasilkan di hidup kita saat kita menaatinya. Roh Kudus tidak dapat meninggalkan kita karena dia telah memeteraikan kita sampai hari ketika Kristus datang kembali untuk membawa kita pulang. Kita tidak kehilangan keselamatan kita karena sikap kita, tetapi kita pasti kehilangan sukacita keselamatan kita dan kepenuhan berkat dari Roh Kudus. Kedua, dosa kita mendukakan Allah Anak yang telah mati bagi kita. Dan yang ketiga, dosa itu mendukakan Allah Bapa yang telah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, di sini Paulus memaparkan pada penyebab dasar dari sikap kepahitan, yaitu kenapa kita pahit, karena kita tidak dapat mengampuni orang lain. Roh yang tidak mengampuni adalah tempat bermain iblis, dan tidak lama kemudian menjadi medan pertempuran orang Kristen. Jika seorang menyakiti kita, baik sengaja atau tidak sengaja, dan kita tidak memaafkannya atau tidak mengampuninya, maka kita mulai mengembangkan kepahitan di dalam yang mengeraskan hati. Kita harus berhati baik dan lembut, tapi sebaliknya kita keras hati dan pahit. Sebenarnya, kita tidak menyakiti orang lain yang menyakiti kita, tetapi kita yang paling menyakiti diri kita sendiri saat kepahitan Anda, saudara. Kepahitan di hati membuat kita memperlakukan orang lain sebagaimana setan memperlakukan mereka. Padahal seharusnya kita memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan Yesus telah memperlakukan kita. Dalam kebaikan yang murah hati, Tuhan Yesus telah mengampuni kita dan kita harus mengampuni orang lain. Jadi kita tidak mengampuni demi kita atau bahkan demi orang lain, tetapi kita mengampuni demi Tuhan Yesus. Jadi kita harus belajar bagaimana mengampuni dan menerima adalah salah satu rahasia kehidupan Kristen yang bahagia. Roma 15 ayat 5-7. Semoga Allah yang adalah sumber ketukunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah, saudara. Saudara, inilah yang disebut kekudusan. Kita beda, kita telah dipisahkan dari orang-orang dunia. Orang-orang dunia mungkin ngomong kotor, berbohong, udah biasa. Kita beda, kita nggak bisa begitu. Kita telah dipisahkan. Karena itu di sini Paulus menjelaskan dosa yang lebih banyak dosa dari kata-kata dan dosa jiwa, saudara. Jadi marilah kita sekali lagi renungkan motivasi untuk berjalan di dalam kekudusan, berjalan di dalam komunitas yang telah dipisahkan dalam Yesus Kristus. Kita adalah anggota satu sama lainnya. Setan ingin mendapat pijakan dalam hidup kita, kita harus berbagi dengan orang lain. Kita harus membangun. Kita tidak seharusnya mendukakan Tuhan Yesus. Dan bagaimanapun juga kita telah dibangkitkan dari kematian. Jadi mengapa memakai kain kafan? Yesus berkata tentang kita seperti Dia berkata tentang Lazarus. Lepaskanlah dia dan biarkanlah dia pergi. Demikian sharing saya tentang berjalan dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan lanjutkan berjalan di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Apakah rekan-rekan semua ada yang mau mengajukan pertanyaan? Saya persilahkan. Tinggal buka mic-nya. Ya, langsung sampaikan ke Lause, boleh. Jadi malam hari ini kita berbicara tentang sanctification, ya, proses penyucian, ya. Jadi kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, justification, tetapi kita juga sekarang ini berproses menuju disempurnakan, ya. Jadi kalau sampai hari ini belum sempurna, jangan menyerah, karena proses pembenaran itu berlaku seumur hidup kita. Nah, waktu seumur hidup kita, nanti waktu kita gitu ya, waktu kita sudah dipanggil Tuhan, orang akan melihat kita. Nah, orang akan bersaksi tentang, wah ini orang baik, suka memberi makanan, suka memberi pakaian kepada orang yang nggak punya pakaian, gitu ya. Ini orang yang, aduh, perkataannya lembut sekali, gitu. Nah, terus itu semua berproses, ya, itu semua berproses dalam kehidupan orang percaya. Dan tadi Lause sudah sampaikan sangat luar biasa tentang tadi ya, tentang dusta, ya, tentang amarah, tentang kepahitan. Nah, semua itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, nah itu Tuhan akan kasih tahu kita untuk mana aja, kapan gitu. Kita akan mulai dikikis ya, dikikis pelan-pelan ya. Kalau dikasih tahu temennya nanti malah tersinggung. Lebih baik Roh Kudus yang kasih tahu, jadi nggak tersinggung. Ya, jadi itu ya. Jadi pelan-pelan. Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, gini aja prinsipnya. Kalau kita deket sama orang pemarah, lama-lama kita ketularan marah. Kalau kita deket sama orang yang suka, saudara, suka ngomong kotor gitu ya, dikit-dikit apa gitu ya, ngomong kotor gitu, kita ketularan begitu juga. Kalau kita deket sama orang sabar, kita bisa ketularan sabar juga. Nah, demikian juga kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita lama-lama seperti Tuhan juga. Jadi yang paling penting ya, terus saja mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan akhiri Bible Study kita malam hari ini, dan kita akan ini ya, kemarin kita libur, kita sebentar akan doa ya. Haleluya, kita doa untuk, kayaknya ini nggak ada yang terluput dari COVID ya. Kayaknya COVID lagi banyak gitu ya, Omikron ya. Nggak ada yang terlewat gitu kayaknya. Semuanya dijatah. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini, dan nanti kita akan doa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang sakit ya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan,
berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kami semua menyembahmu. Mari kita sembah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan di tempat suci-Mu. Kekudusan-Mu menjangkau setiap kami. Kekudusan-Mu menjangkau setiap kami. Oralaya rapasana yamo, sinaya rapasande. Sirala pataka yarala barala 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 barala. Bapak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malam hari ini kami menghadir di tahap kudus-Mu. Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini. Dimanapun kami berada, kekudusan-Mu Tuhan memenuhi. Kekudusan-Mu memenuhi. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus. Kami memandang wajah-Mu. Di tengah-tengah hadirat-Mu kami berdoa. Khususnya untuk Jakarta kami berdoa malam hari ini. Tuhan lawat Jakarta. Lawat Tuhan Jakarta. Berkati Jakarta. Berkati Tuhan Jakarta. Buatlah mukjizat atas Jakarta. Terima kasih Tuhan, Kau bekerja di pemerintahan kota ini. Kau memberikan hikmat dan kami berdoa. Kota Jakarta diberkati Tuhan. Kota Jakarta dikuasai oleh Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, biar virus COVID-19 tidak berkembang pesat di Jakarta. Tetapi semakin hari semakin mengecil, semakin hari semakin menurun ya Tuhan. Orala pataka yarala pasyarala barala 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 barala. Kuasa-Mu turun Tuhan.
Kuasa-Mu turun, Tuhan, menguasai kota ini. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan khususnya saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, hari-hari ini mereka yang sedang sakit. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua, kalau ada kita dengar saudara keluarga besar kita ada yang sakit, mari kita berdoa untuk mereka malam hari ini. Tuhan, lawat mereka, jamah. Saudara-saudara kami yang kena COVID khususnya malam hari ini disembuhkan oleh pilur-pilur Yesus. Setiap virus COVID, Omikron, COVID-19 kami patahkan dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit dijamah Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan kembali. Tuhan memberkati obat-obatan yang masuk, vitamin yang masuk, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh saudara-saudara kami yang sakit. Semuanya dikuduskan oleh cara Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami serahkan Tuhan sekali lagi saudara-saudara kami yang sakit Tuhan ke dalam tangan perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini Engkau bergerak di tengah-tengah kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memulihkan setiap kami. Engkau menjamah setiap kami. Oralapa, syikiralapa. Apapun masalah, kesulitan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau buka jalan. Tuhan, Engkau menjamah, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan. Shikarala pata kayarala parala 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 parala. Terima kasih malam hari ini kami boleh belajar tentang berjalan dalam kekudusan. Kami boleh berjalan tentang pengudusan hidup, pengudusan diri, proses seumur hidup. Dan biarlah kami memiliki kerendahan hati. Kami boleh Tuhan semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, ini hidup kami, ini hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memakai kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ini. Berkati dengan kesehatannya, Tuhan berkati. Keluarganya, Tuhan berkati. Pekerjaannya, Tuhan berkati. Pelayanannya, Tuhan berkati. Biar Pastor David Chang, Tuhan urapi, Tuhan pakai dimanapun hamba-Mu ini melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Dan kalau sebentar kami mau akhiri Bible Study kami malam hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita katakan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua, angkat kedua tanganmu depan Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.